to Shafira Shares. Hari ini aku akan share ke kalian tentang tips and trick untuk menjawab wawancara beasiswa LPDP. Nah, jadi nanti di tahap terakhir seleksi LPDP itu kalian akan melalui yang namanya seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini gampang-gampang susah ya, karena setiap orang akan mengalami sesi wawancara yang berbeda tentunya, dan mungkin pertanyaannya akan berbeda juga. Tapi di sini aku akan share ke kalian beberapa tips and trick yang lebih ke general umumnya yang teman-teman harus kuasai sebelum nanti mengikuti wawancara LPDP. Oke, yang pertama, hadir tepat waktu. Pengalaman aku tahun lalu di tahun 2021 itu kita diminta untuk hadir 2 jam atau 120 menit sebelum waktu wawancara kita. Karena siapa tahu peserta sebelumnya itu berhalangan hadir, maka kita akan wawancara lebih cepat dari jam seharusnya gitu. Yang kedua, tampil rapi. Mungkin untuk para perempuan nih, dandan sedikit lah ya, jangan seperti baru bangun tidur misalnya. Jadi nggak polos-polos banget, tapi juga jangan terlalu menor. Jadi dandan secukupnya, yang penting terlihat rapi. Rambutnya juga jangan lupa untuk terlihat rapi, disisir sebelum wawancara. Yang ketiga, memakai batik atau baju formal berkerah ya, karena walaupun aku daring itu kan tetap aja kita terlihat ya pakai baju apa. Jadi jangan lupa untuk tetap pakai baju yang formal. Yang keempat, menyapa terlebih dahulu para interviewer. Jadi nanti teman-teman ada beberapa yang wawancara ya. Kalau pengalaman aku itu ada 2 orang, maka sapa dulu, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore bapak atau ibu, seperti itu. Lalu yang kelima, tahu dulu konten yang kira-kira akan ditanya dan yang akan dijawab apa. Nah, di sini teman-teman perlu tahu dulu nih kira-kira apa aja sih yang bakal ditanya dan teman-teman mau jawab apa. Jadi jangan benar-benar blank banget. Teman-teman sebelumnya itu udah latihan dulu, mungkin di depan kaca atau sama teman atau sama mentor sebelum teman-teman wawancara. Yang keenam, eye contact dan perhatikan body language. Nah, di sini menurut aku penting. Kenapa? Karena walaupun online, teman-teman tetap perhatikan bahasa tubuh. Jangan sampai teman-teman misalnya kayak gini ya, nggak sopan. Atau misalnya nyender. Nah, itu kan menunjukkan kalau teman-teman nggak sopan hanya dari bahasa tubuh. Jadi pastikan bahasa tubuh teman-teman diperhatikan, tapi juga jangan terlalu kaku ya teman-teman. Berikutnya yang ketujuh adalah bicara secukupnya, perhatikan intonasi dan juga nada suara. Jadi kalau teman-teman misalnya ditanya sesuatu, itu jawabnya sesuai yang ditanya aja. Kalau teman-teman bahasanya itu jawabnya terlalu bertele-tele, terlalu panjang, maka waktunya itu akan keburu habis dan bahkan jadinya teman-teman tidak sampai ke titik inti yang mau teman-teman sampaikan gitu. Jadi secukupnya aja. Jangan lupa juga tadi ya, intonasi, nada suaranya itu jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat, jadi diperhatikan. Lalu yang berikutnya yaitu gesture, tingkah laku, dan kepercayaan diri ketika kita menjawab. Itu terlihat ya teman-teman, kalau bisa jawabnya itu tuh tenang. Makanya ini butuh latihan, jadi jangan panik. Apalagi kalau misalnya teman-teman ditanya sesuatu yang teman-teman belum tahu nih jawabannya, itu tetap tenang. Lalu yang berikutnya, it's okay untuk bilang tidak tahu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ditanya sesuatu hal yang teman-teman belum tahu, itu ngaku aja daripada teman-teman bluffing atau menjawab hal yang ngasal, karena mereka akan tahu kalau yang teman-teman jawab itu adalah hal yang ngasal gitu. Jadi it's okay kalau teman-teman bilang tidak tahu. Mungkin cara jawabnya itu yang bisa teman-teman atur. Misalnya, mohon maaf Pak atau Bu, kalau untuk itu saya belum tahu. Mungkin nanti saya izin untuk cari tahu lebih lanjut kayak gitu. Nah, yang terakhir tentunya practice makes perfect. Jadi teman-teman harus berlatih ya. Tadi juga udah aku bilang sebelumnya. Berlatih ini jadi misalnya teman-teman one on one sama teman, sama suami, sama istri, sama pacar, atau sama mentor ya. Berlatih teman-teman jadi yang diinterview dan lawan bicara kita menjadi yang mewawancarai kita. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tidak berlatih, maka teman-teman tidak akan tahu kekurangan teman-teman itu ada di mana. Misalnya ternyata intonasi atau nada suara teman-teman nih, cara bicara teman-teman terlalu cepat kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman sadari atau ketahui nanti teman-teman find out ketika teman-teman latihan kayak gitu.
Oke. Nah, lalu kita akan masuk ke pertanyaan yang akan ditanya. Kurang lebih teman-teman nanti awalnya akan diminta untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nah, di sini teman-teman cukup 1 menitan aja ya, perkenalkan dirinya, nama teman-teman, terus teman-teman sekarang bekerja sebagai apa atau latar belakang pendidikannya apa, itu teman-teman boleh sampaikan sama seperti di essay LPDP. Lalu yang kedua, nanti juga akan ditanya mengenai seputar program studi yang mau teman-teman tuju, seputar kampusnya misalnya di mana, terus teman-teman kenapa tertarik masuk itu, dan apa rencana tesis misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kan tentang program studi dan teman-teman kenapa mau ikut program studi tersebut kan udah ada di esai. Nah, biasanya nanti pewawancara itu akan menanyakan lebih lanjut tentang yang teman-teman tulis di esai gitu. Lalu, nanti juga teman-teman akan ditanya mengenai misalnya kegagalan dalam hidup teman-teman apa sih? Pernah nggak mengalami kegagalan? Terus bagaimana teman-teman cara menghadapinya? Kayak gitu. Momen tersedih dalam hidup, misalnya apakah sebelumnya ada kesulitan yang pernah teman-teman alami selama bekerja? Kayak gitu. Lalu solusinya apa? Lalu misalnya ditanya juga nanti, jika tidak terima beasiswa, maka apa yang akan teman-teman lakukan, dan seputar hal-hal seperti itu. Nah, aku nggak akan bahas detail mengenai pertanyaannya apa, karena tiap orang itu akan mengalami pertanyaan yang berbeda. Tapi kurang lebih itu pertanyaan-pertanyaan general yang sangat wajar ditanyakan kalau teman-teman mau apply untuk beasiswa LPDP. Dan tentunya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga ya, karena kan yang daftar LPDP itu rata-rata magister atau misalnya doktoral yang sudah berkeluarga atau merencanakan untuk berkeluarga. Tentunya nanti teman-teman juga akan ditanya seputar keluarga. Dan tips terakhir dari aku, menyampaikan closing statement. Closing statement yang aku lakukan kalau pengalaman aku pribadi, yang pertama teman-teman boleh izin terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu boleh izinkan saya untuk menyampaikan closing statement. Kalau diizinkan baru boleh. Misalnya terima kasih ya Pak Bu atas kesempatannya. Semoga saya mendapatkan hasil terbaik dan bisa berkontribusi untuk Indonesia, misalnya melalui program beasiswa LPDP ini, kayak gitu. Nah, itu dia tadi seputar tips and trick wawancara LPDP. Dan jangan lupa nih, pesan terakhir dari aku, di wawancara ini teman-teman akan ditanya tentang esai yang teman-teman sudah tulis. Nah, esai ini sebenarnya trikinya adalah waktu teman-teman mengumpulkan esai ini, waktunya itu sudah lama sekali dari teman-teman wawancara. Misalnya nih, kalau aku kemarin itu untuk mengumpulkan esainya itu di sekitar awal Juni, sedangkan untuk wawancaranya itu ada di pertengahan Juli. Jadi jaraknya itu sekitar 1,5 bulan dari teman-teman mengumpulkan esai sama teman-teman diwawancara. Nah, makanya penting banget untuk teman-teman baca lagi esai yang udah teman-teman tulis. Mungkin teman-teman cari apa aja pertanyaan potensial apa yang mungkin terjadi, yang mungkin ditanyakan dari esai yang teman-teman tulis, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk baca ulang dan pahami lagi esai yang teman-teman tulis gitu. Sekian dari aku, mudah-mudahan berhasil untuk yang mau coba beasiswa LPDP. See you guys again.